Berjumpa lagi dengan Chanel, Karakter 9. The Haunted Forest. Di tengah hutan yang rimbun dan gelap, terdapat sebuah wilayah yang dianggap terkutuk oleh penduduk setempat. Disebut hutan angker, tempat ini dipenuhi dengan cerita-cerita mengerikan tentang makhluk-makhluk mistis dan arwah yang berkeliaran di malam hari. Seorang petualang bernama Rian mendengar tentang mitos tersebut dan memutuskan untuk menguji keberanian dengan menjelajahi hutan angker. Dia membawa senter, peta, dan hati yang berdebar-debar. Saat matahari tenggelam dan kegelapan menyelimuti hutan, Rian berjalan sendirian di antara pohon-pohon raksasa. Suara angin berdesing dan ranting-ranting yang patah menimbulkan kesan bahwa dia tidak sendirian. Tiba-tiba, Rian merasa seolah-olah ada mata yang memandanginya dari balik pepohonan. Detak jantungnya semakin cepat, dan rambut di belakang lehernya merinding. Dia berusaha untuk tetap tenang dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, ketika dia melangkah lebih jauh, dia mendengar langkah kaki berderap di belakangnya. Dia membalikkan badannya, tapi tidak ada apapun. Hanya kegelapan dan hutan yang kosong. Setiap kali Rian berhenti, langkah kaki itu juga berhenti. Dia merasa dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat dan jantungnya semakin tertekan. Malam semakin larut, dan suasana semakin menakutkan. Rian merasa seolah-olah hutan itu hidup dan mempunyai tujuan tersendiri. Dia merasa keberadaannya dianggap sebagai gangguan oleh makhluk-makhluk mistis di sana. Senternya mulai berkedip-kedip, hampir habis baterainya. Dalam kegelapan total, Rian terdiam, takut untuk bergerak. Dia mendengar suara bisikan-bisikan samar dan ketukan-ketukan pelan di batang pohon. Tiba-tiba, cahaya muncul di kejauhan. Rian melihat api unggun kecil di tengah hutan. Dalam keputusasaan, dia berlari menuju api unggun itu, berharap menemukan bantuan atau orang lain. Namun, saat dia mendekat, kejadian mengerikan terungkap. Api unggun tersebut adalah upacara aneh yang dipimpin oleh makhluk gaib. Mereka mengenakan topeng menyeramkan dan menyanyikan mantra ritual yang membuat bulu kuduk Rian berdiri tegak. Sadar akan bahaya yang mengancam, Rian berlari dengan sekuat tenaga, meninggalkan hutan angker secepat mungkin. Dia tidak ingin menjadi mangsa para makhluk itu. Sejak malam itu, Rian tidak pernah lagi menyebutkan kisah hutan angker. Dia menyimpan rahasia itu dalam hatinya sebagai pengingat akan betapa berbahayanya hutan tersebut. Cerita-cerita tentang hutan angker tetap hidup dan menghantui penduduk setempat, menambahkan cerita-cerita baru tentang keangkerannya.